Iran merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan syariat Islam dalam pemerintahannya. Republik Iran sendiri pertama kali berdiri pada tanggal 1 April tahun 1979 dengan ditandai oleh Revolusi Iran, yaitu di mana raja terakhir dari Persia yaitu Muhammad Reza Shah Pahlavi dilengsarkan oleh Ayatollah Khomeini, di mana negara yang sebelumnya berbentuk kerajaan berubah menjadi republik. Sebelumnya negara ini juga telah mengalami revolusi, yaitu di mana kerajaan Persia telah menerapkan sistem parlementer yang diadopsi dari Inggris, dan sistem parlementer ini masih diterapkan hingga saat ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Semenjak berdirinya Republik Islam Iran di tahun 1979, mereka memang menginginkan sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan demokratis, tetapi tetap dengan pada keyakinannya terhadap Islam. Sistem pemerintahan demokratis Islami ini sangat bertentangan dan berbeda dari sistem pemerintahan demokratis ala Barat yang dianut negara Barat pada masa itu. Jika mengikuti sistem pemerintahan demokrasi ala Barat, kekuasaan tertinggi pemerintahan ada pada tangan rakyat. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Islami masih menggunakan konsep wilayatul faqih atau pemimpin kekuasaan atas rakyat dan wilayahnya. Pemilihan umum di Iran hampir sama dengan pemilihan umum di negara-negara demokratis lainnya. Pemilihannya diadakan setiap 4 tahun sekali. Warga yang telah memenuhi syarat diberikan hak untuk memilih calon pemimpin mereka. Hampir sebagian dari calon presiden di Iran memilih menyalonkan diri secara independen. Hal itu dikarenakan sistem partai politik di negara Iran tidak efektif, hanya bersifat sementara dan hanya akan aktif pada saat-saat tertentu saja. Hal itu menyebabkan warga Iran tidak terlalu tertarik untuk mendukung partai politik di sana. Yang pertama, konstitusi. Hukum yang paling tinggi adalah Konstitusi Republik Islam Iran yang dipublikasikan oleh Majelis Ahli pada tanggal 15 September 1979 dan diamandemenkan pada Juli 1989. Yang kedua, lembaga eksekutif. Pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam jangka waktu 4 tahun dan bisa berjalan selama 1 periode. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh 9 wakil dan 21 menteri yang terdiri dari suatu kabinet. Presiden sendiri berhak mengangkat anggota kabinet, akan tetapi harus ada persetujuan dari majelis dan harus bertanggung jawab kepada Presiden dan majelis. Di Iran sendiri terdapat 26 provinsi dan 114 kabupaten atau kota, yang dimana setiap provinsi dipimpin langsung oleh jenderal dan setiap kabupaten atau kota dipimpin langsung oleh gubernur. Yang ketiga, lembaga legislatif. Parlemen Iran adalah badan legislatif dengan anggota 290 orang yang dipilih dalam pemilihan setiap 4 tahun dengan sistem distrik. Majelis secara tidak langsung berhak mencopot presiden dan menteri kabinet dengan mosi tidak percaya. Dalam suatu sidang, menteri harus menyampaikan mosi tidak percaya kepada presiden. Lalu hasil sidangnya diberikan kepada pemimpin untuk melakukan pencopotan presiden. Keempat, lembaga yudikatif. Kekuasaan tertinggi lembaga yudikatif berada di tangan Presiden Justice yang dipilih langsung oleh pemimpin dengan jangka waktu 5 tahun. Fungsi utamanya adalah mengangkat dan memberhentikan presiden, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, serta menyusun undang-undang. Lalu dia juga mengusulkan calon
Menteri Kehakiman kepada Presiden serta bertanggung jawab atas kegiatan lembaga peradilan. Oke, di urutan pertama terdapat Majelis Ahli. Majelis Ahli beranggotakan 88 ulama dan memiliki tanggung jawab untuk menunjuk pemimpin agung serta mengawasi kinerjanya. Secara berkala, Majelis Ahli akan menunjuk pemimpin agung yang berasal dari jajaran mereka sendiri. Majelis Ahli dapat dipilih melalui pemilihan umum setiap 8 tahun sekali dan akan mengadakan pertemuan selama seminggu dalam 1 tahun. Baik, di urutan kedua terdapat Dewan Pengawas Konstitusi. Dewan Pengawas Konstitusi beranggotakan 12 ahli hukum. 6 diantaranya dipilih langsung oleh pemimpin agung, kemudian sisanya direkomendasikan oleh Kepala Kehakiman yang nantinya akan ditunjuk langsung oleh parlemen. Dewan Pengawas Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi, kemudian mereka juga menentukan apabila undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen itu sejalan dengan syarat Islam atau tidak. Apabila undang-undang yang disahkan tidak sejalan dengan syarat Islam, maka undang-undang tersebut akan dirujuk kembali ke parlemen untuk direvisi. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pengawas Konstitusi memiliki hak veto yang efektif terhadap parlemen. Di urutan ketiga terdapat Dewan Kebijakan Nasional. Dewan Kebijakan Nasional beranggotakan 34 orang yang mayoritasnya berasal dari Partai Konservatif. Pada tahun 1998, terdapat kebuntuan antara parlemen dan juga Dewan Penjaga. Oleh karena itu, Ayatollah Khomeini membentuk Dewan Kebijakan Nasional untuk mengatasi kebuntuan di antara keduanya. Pada saat ini, Dewan Kebijakan Nasional berfungsi sebagai penasihat pemimpin agung. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu badan pemerintah yang paling tinggi di negara ini. Di urutan yang terakhir terdapat Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional dibentuk pada tahun 1989 yang beranggotakan 12 anggota tetap. 10 diantaranya memegang posisi militer, politik, atau menteri. Kemudian sisanya merupakan perwakilan dari pemimpin agung. Dewan Keamanan Nasional memiliki 3 tanggung jawab. Yang pertama yaitu menentukan kebijakan keamanan nasional. Yang kedua yaitu memastikan bahwa kebijakan dalam negeri itu sejalan dengan kebijakan keamanan nasional. Kemudian tanggung jawab yang terakhir adalah mengatur sumber daya untuk mempertahankan Iran dari ancaman eksternal maupun internal. Iran merupakan negara demokrasi, akan tetapi negara ini masih belum menerapkan demokrasi secara 100% atau menyeluruh kepada seluruh warganya. Hal ini ditandai dengan adanya aksi protes unjuk rasa oleh warga Iran terhadap aturan hijab yang sangat ketat di negara Iran. Unjuk rasa ini diawali oleh seorang wanita yang tidak menggunakan hijab sesuai dengan syariat Islam dan ditangkap oleh polisi syariat di negara Iran hingga meninggal dunia. Aksi demokrasi ini mengakibatkan ratusan warga Iran meninggal dunia. Tidak hanya itu saja, akan tetapi pemerintah Iran juga menangkap beberapa warga sipil yang diduga melakukan tindakan anti pemerintah di negara Iran.